Ya intinya lah setengahnya mau di hubungan intim lah. Tapi kan itu sadar, mungkin kan sadar tetehnya, tapi kenapa Ya. gitu nggak bangun gitu, nggak coba membangunkan teman teteh tuh, kan teman teteh itu ada di samping tuh, otomatis kan. Yo, what's up John, kembali lagi bersama gue di Pang Channel. Di video ini gue bakalan sedikit berbeda, gue bakalan sedikit ngebahas tentang pelecehan seksual yang dilecehkan oleh seorang pacar teman cewek. Langsung saja ke videonya ya, gak usah lama-lama. Aku sekarang sudah sama si tetehnya ya, dengan teteh siapa? Teteh Nisa. Nah, sama si teteh Nisa. Bisa diobrolin kejadiannya seperti apa itu, kronologinya seperti apa, biar teman-teman tahu ya, biar jadi contoh buat orang lain gitu. Kayak gimana itu? Mulanya sih pas ketemu reunian sekolah SMK. Ketemu teman lama sih, dia kan sekarang ya enak lah kerja di Cikarang, di pabrik, gaji gede kan. Terus pas saat itu kan keadaan saya kan emang lagi belum kerja, pengangguran gitu. Gak kelamaan kontekan gitu, nis cina mau nggak kerja di sini mumpung ada lowongan. Kan dia udah lama ya, pas gitu kan langsung lah izin sama orang tua, bilang mau kerja cari pengalaman juga. Pas udah jarak 2 hari dari kontekan itu ya, terus dipanggil sama kantornya kantornya teman, langsung bilang sini nih udah diterima kerja. Lama kelamaan bingung nih mau diem gimana, jalan keluar terbaik kan paling ngekos juga kan. Dia tuh bilang kayak gini, udah ngekos bareng aku aja, soalnya kan dia ngekos sendirian. Oh, jadi setelah diterima jadi berangkat ke sana dan ngekos berdua sama teman. Iya. Pas teman bilang kayak gitu ya udah langsung berangkat aja, nggak pikir apa-apa juga sih ya, kan namanya juga pengen cari pengalaman. Gak apa-apa lah, kerja di pabrik juga. Pas udah sampai gitu ya, terus dia teh bilang kayak gini, udah kalau misalkan bulan sekarang kamu bisa gak yang bayarin, soalnya kan maksudnya tunggu dulu, maksudnya kamu yang bayaran itu kayak gimana? Kan teteh itu ngekos sama dia di tempat yang di kosan berdua, terus itu bilang yang bayarin itu kayak gimana maksudnya? Jadi kan awalnya kan emang dia udah lama ngekos di sana. Oh, iya. Bilangnya mau pindah kosan soalnya gak enak lah jauh dari tempat kerja. Oh, iya. Cuman keadaan dia sekarang belum gajian, nyuruh aku kan bayarin dulu buat abis bulan sekarang, katanya ngajak pindah lagi ke kosan yang lebih gede gitu. Oh, jadi ceritanya ngajakin pindah ke kosan, cuman dibayarin dulu sama teteh karena dia belum gajian gitu. Iya, kayak gitu. Itu kosannya jauh di tempat yang kos sana gitu. Jauh. Terus udah abis bulan itu biasa sih kerja biasa. Terus nyari kosan dapat. Iya, Kan emang keadaan emang susah ya. Ada yang deket penuh. Terus ada yang deket juga gak nyaman. Udah nyampe sana cuman kosannya tuh ya gitu bebas. Nah, bebas di situ kayak gimana? Kenapa dia kan awalnya kosan itu yang bebas, yang awalnya itu kosannya bebas apa enggak gitu? Ya emang bebas, makanya di situ ya udahlah biarin. Bukan kosan yang sebelumnya kan teteh tinggal nih di kosan yang baru, bukan yang baru, yang sebelumnya yang lama gitu sama teteh, itu bebas atau enggak gitu? Enggak sih, gak bebas. Bebas. Cuman jaraknya emang sih nyaman. Cuman jaraknya aja yang Oh, jauh dari jadi tempat kerja. jaraknya jauh. Dan akhirnya si teman teteh itu nyuruh pindah dan
nyari susah, yang ketemu yang bebas. bebas. Gitu. Terus itu di kosan itu berdua yang bebas tuh kayak gimana? Dan Ya, kenapa jadi pengen yang bebas gitu, enggak yang ini? cari yang lain gitu. Iya. Yang pertama alasannya tinggal di situ, yang pertama dekat. Iya. Terus dikatain bebas ya, emang kalau misalkan ada orang lihat tetangga yang Lempeng-lempeng aja mungkin. mau diam mau keluar jam berapa juga bebas. Sampai pas pertama udah seminggu kerja, temen aku tuh bilang kayak gini, ntar aku bawa temen ya, katanya kayak gitu. Soalnya kan emang beda sih si iya. kerja. Bawa temen itu cowok apa cewek? Iya atau kayak sih, gimana? cowoknya. Oh, Soalnya kan cowoknya. pas awal masuk kirain kan cewek gitu ya temennya, pas bilang cowok. Pas udah nyampe di sana ya kayak gitu, Kayak gimana? ngobrol gitu biasa. Itu pas ada teman cowoknya di kosan itu, kamu datang pulang kerja ke sana itu lagi ngapain? Biasa sih lagi ngobrol. Lagi ngobrol. Awalnya sih gak mikir yang Jangan macam-macam lah, yang ngating-ngating gitu. Cuman agak aneh gitu ya, jadi suka ngeliatin, ngelirik-ngelirik gitu. Cuman ya gak terlalu diambil pusing sih, soalnya kan ya biasa, mungkin emang baru kenal juga kan. Ngeliat-liat lirik-lirik itu kayak gimana gitu? Kan ada ceweknya posisinya, kenapa harus lihat-lihat tete gitu? Gak ya apa-apa gitu, kan? curi-curi pandang aja gitu. Oh gitu ya. Nah dan akhirnya itu gimana setelah Ya. itu gitu? Udah dari sana sih ya kenal gitu ya, kayak temenan. Cuman pas minggu udah kenal gitu ya, udah tahu ini temen. Tetenya jadi udah kenal sama si cowoknya gitu. Soalnya kan emang sering gitu, nggak sering sih, cuman suka main aja gitu. Terus itu kayak gimana setelah kenal itu 1 minggu itu kayak gimana gitu? Ya awalnya sih yang aku mau tanya di sini, di mana gitu pelecehannya gitu, pelecehan seksualnya kan tadi Tete bilangnya ada pelecehan seksual di situ. Nah aku mau tanya gitu, di mana sih pelecehan seksualnya? Ya pas udah seminggu kenal, udah deket gitu ya sama teman ya, sama pacarnya teman. Pas dari sana dia tuh bilang sama teman aku tuh ngerengek katanya dia tuh mau ikut nginep sih. Oh jadi si cowoknya teman Tete itu mau nginep sama Tete di kosan, jadi bertiga di kosan itu kayak gitu? Iya kayak gitu. Setelah itu kayak gimana itu? Iya dia bilangnya tuh habis kosannya lagi gak punya uang. Oh jadi nginep dulu gitu, nginep dulu si cowoknya, tapi itu nggak apa-apa sih ibu kosannya dan tetangganya nggak risih gitu kayak gimana? Enggak sih kan, soalnya kan kosannya juga bebas. Pas dari situ sih ngerasa kenapa ini mau nginep di sini kan, masa mau tidur bertiga gitu. Iya. Jadi gak enak kan. Terus setelah itu kayak gimana? Pelecehannya di mana gitu? Belum sih, kalau misalkan itu belum sampai sana. Pas udah mau gimana lagi kan, kasihan juga sih kalau misalkan sekarang dibilangin gak boleh gitu nginep di sana. Pas kejadian awalnya sih pas malam udah tidur. Udah tidur itu kayak gimana itu kayak udah tidur? Iya, jadi keadaan temen aku tuh udah tidur pulas gitu kan. Emang di sana tuh kan tempat tidurnya kan emang lumayan besar. Jadi gak tahu itu yang nyolek ke punggung itu temennya gitu. Oh jadi pas di hari malam pertama itu si cowoknya itu nginep dan colek-colek ke Tete itu. Kenapa Tete nggak bangun gitu? Yang kirain temen aku, emang kan dia suka jahil gitu. Oh iya. Gak apa-apa. Setelah itu kayak gimana itu? Ya pas dari sana ya kejadian.
Kejadian apa? Iya, pelecehan. Iya, pelecehannya di mana? Kan cuma colek-colek doang gitu. Enggak, lebih dari itu. Pas di hari bersamaan itu atau hari Mm-mm. selanjutnya atau kayak gimana? Pas hari bersamaan itu, jadi kan keadaan emang teman aku udah tidur pulas gitu. Emang kan dia kalau misalkan udah tidur susah nih bangunnya. Ya. Ya sih kayaknya mah ya namanya juga ya orang setan makan kuat gitu ya. Itu pelecehannya di mana, kan colek-colek doang atau kayak gimana itu? Enggak, lebih Ya lebihnya kayak gimana gitu. ya intinya lah setengahnya mau di hubungan intim lah. Tapi kan itu sadar, mungkin kan sadar tetehnya, tapi kenapa gitu nggak bangun gitu, nggak coba membangunkan teman teteh tuh, kan teman teteh itu ada di samping tuh, otomatis kan teman di tengah apa kayak gimana, teteh di mana tidurnya, kan ini posisi Iya, kasur emang. ya kan, di bertiga, tetehnya di mana gitu, di tengah Aku apa? di pinggir, teman aku di tengah. Nah Oh, si cowoknya itu tuh di pinggir juga, cuman emang keadaan kehalangin sama si ceweknya. terus emang udah kebangun sih, udah merasa ih kok kenapa kayak gini gitu ya. Cuman dia tuh udah bawa pisau gitu, udah Oh bawa pisau, pisau oh terus jadi ngancem. ngancam. Ngancem katanya kalau misalkan aku gak mau gitu ya, ya yang pertama ngancemnya nanti dibilangin ya dipitnah lah aku yang ngerayu Masa pacarnya. nggak kedengeran tuh sama si teteh si ceweknya gitu kan, posisinya Enggak, kan keadaan bertiga, ini kan sempit tuh bertiga, tapi kenapa nggak? enggak, jadi kayak gini kan emang lah yang namanya lagi tidur kan susah ya kalau misalkan bangun. Terus kedua emang keadaan lagi diancam lah, mulut ditutup mau kayak gimana lagi gitu. Takut gitu. Terus ancamannya kan emang udah kelewat batas ya, mau ngelawan takut ya ditusuk gimana kan takut. Nggak coba membangunkan teman gitu kayak gimana, kan dekat nih berseberangan, bukan berseberangan, bersampingan, tapi nggak mencoba membangunkan si. Iya kan diancamnya bilangnya kayak gini, kamu mau kalau misalkan teman kamu bangun terus saya bilangin kamu yang ngerayu saya gimana, kayak gitu takutnya Nah kan. setelah itu, setelah kejadian diancam itu kayak gimana? Ya udah, ya terpaksa kejadian lah ya, Kejadian pelecehan kejadian gitu ya, tapi hubungan. terjadi itu. Mm-mm. Itu mah bukan bukan terjadi, tapi itu Udah kejadian. tapi antara kamu dan dia mau itu mah. Enggak, soalnya kan keadaan emang diancam. Ya kan setidaknya kalau diancam itu, kalau diancam kan ada nih di samping ceweknya. Emang Kalau jauh akan enggak mungkin lah kalau misalkan sekarang lagi keadaan tidur udah diam gitu aja, enggak kan, pasti guling-guling gitu lah ke pinggir gitu. Jadi nah, keadaan aku di sini agak bingung ya. Kan ini ada bertiga nih, ada ceweknya di tengah, tapi kenapa nggak mencoba membangunkan, sedangkan kan itu pas kejadian kayak gitu itu pasti kebangun, itu kan gandeng, kalau bahasa sebenarnya itu gandeng bukan gandeng. yang enggak, yang maksudnya kayak gini. Tapi nggak sampai terjadi begituan gimana? Ya hampir sih, Tapi cuman enggak gitu. ya sampai enggak, soalnya kan emang keadaan udah jam 3 jam 4. Biasa kan teman aku kalau misalkan jam 5 udah pakai alarm. Jadi emang kebiasaan bangunnya pakai HP gitu. Oh jadi enggak sampai terjadi mah, cuman Iya, cuman udah hampir. geraba semuanya itu udah, tapi Udah. belum terjadi. Belum kejadian. Nah itu setelah kejadian tersebut itu kayak gimana? Pas besoknya kan itu udah beres di situ aja atau kayak gimana? Ada kelanjutannya gitu? Ya udah sih kalau misalkan di situ mah. Cuman Udah. emang gara-gara keancam kan udah takut ya. Mau kerja juga males. Udah Ya. dari situ kan langsung resign. Oh resign kerja. Resign kerja. Itu resign pas besoknya apa kayak gimana? Udah jarak 2 hari dari situ. Terus Oh, dia tuh resign. nanya, kenapa kamu kan udah enak-enak tinggal di sini, kerja di sini, makan enak, uang punya. Ya. Bukan kayak gitu nih, cuman lebih ketakut soalnya kan Ada kena ancam. ancaman.
Berarti setelah resign itu lanjut kerja kemana, nyari atau kayak gimana itu? Enggak sih, lebih ke diam di rumah gitu. Bilang, kata mama juga nanya, kenapa katanya Neng cina gak kerja lagi Pas atau pulang ke rumah itu. gak kerja lagi, kenapa resign. Gak bilang apa-apa sih, cuman bilangnya gak enak kerjanya gitu, gajinya kecil. Oh jadi nggak mencoba bilang ke orang tua tapi mencoba menutupi kayak gitu? Kayak gitu, soalnya kan takut kepikiran lah, takut kayak Oh, gimana iya. gimana, kasihan orang tua juga. Cuman dari sana jadi lebih ke menutup diri, mau hubungan sama cowok takut, Oh, iya, mau iya. kerja takut. Sedangkan kan sekolah cuman lulusan SMK ya, Iya, iya. nggak kuliah, jadi lebih ke hambat juga gitu. Oh jadi dari situ itu nggak kemana-mana, udah stay aja di Enggak. rumah. Berarti itu ada trauma atau kayak gimana? Iya, selebihnya sih kayak traumanya udah gede gitu. Nggak mencoba untuk membuka lagi atau kayak gimana lagi, mencoba beraktivitas lagi, atau udah gitu diam Kalau aja? misalkan jarak dari situ sih hampir 2 tahunan nutup diri, gak Oh kemana-mana. udah lama Hampir gitu. stres juga sih mikirannya juga, jadi ngerasa diri tuh udah Ternodai. kotor. Oh iya, iya. Jadi ada pikiran ke situ, makanya Iya, jadi menutup diri. Itu selama 2 tahun itu diam di rumah terus apa kayak gimana? iya, diem di rumah sampai yang ngerasa jenuh juga gitu ya, kasihan orang tua, jadi beban juga kan. Oh iya. Terus dari sana sih ingat-ingatnya takut aja gitu. Jadi udah kayak gitu aja. Sampai pas tahun kemarin diajakin mama gitu ya, ikut-ikut gini pengajian kayak gimana, yuk cina. Takutnya kan ada sih, sangka orang tua takutnya ada yang Kenapa gitu. ya kayak hal mistis gitu, takutnya kan kena guna-guna Oh gimana, iya, jadi iya. gak mau apa-apa padahal Jadi kan orang tua mikirnya kayak lebih ke hal-hal yang kayak gitu, padahal enggak gitu. padahal enggak, lebih ke trauma masalah pelecehan. Oh iya. Terus dari sana sih udah sadar gitu ya, jadi lebih ke motivasi buat hidup lagi, buat ngejalani hidup gitu. Oh jadi setelah itu diajak sama orang tua, jadi tetenya bisa beraktivitas lagi kembali gitu. Ngejarak sih, cuman ya bertahap aja gitu. Oh, sampai iya. sekarang ya alhamdulillah lah Bisa sekarang bisa bisa. move on dari keterpurukan pelecehan. Oh iya. Jadi pelajarannya yang bisa diambil itu buat para wanita khususnya, kalau kita sedang berada di mana aja, sedang bekerja apapun, dan kita posisinya lagi ngekos, jangan sampai ngemasukin sembarangan orang, apalagi cowok gitu. Soalnya kan nggak tahu si cowok itu baik atau enggaknya gitu. Udah aja mungkin segitu aja videonya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya. Mungkin nanti ada video selanjutnya dari saya. They say I'm living in my own reality.